Tapi memang seumur-umur saya baru pertama kali dengar jurnal ada fitur ini gitu. Artinya fitur text to voice dan fitur video podcast itu sangat benar-benar memudahkan. Halo sahabat BPHN, insan pengayoman dan sobat juara di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast kita pada program Juara, Jurnal Refinding dan Artikel Hukum Bersuara. Senang sekali hari ini saya Reza dari Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN Kementerian Hukum dan HAM, kedatangan sobat juara kita untuk mendengar pengalamannya sebagai salah satu pengguna layanan program Juara. Ada Mas Rehan. Makasih Mas Rehan. Iya, terima kasih. Makasih sudah datang. Nah, jadi sobat juara, Mas Rehan ini adalah salah satu pengguna layanan program Juara kita. Mas Rehan adalah difabel netra dan yang paling menariknya dari profil Mas Rehan adalah lulusan terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada saat lulus, beliau meraih indeks prestasi kumulatif 3,94. Luar biasa. Nah, itulah profil dari Mas Rehan. Nah, sekarang kami mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Rehan, difabel netra yang sebagai salah satu pengguna layanan program Juara kita. Mas Rehan, pertama boleh perkenalkan diri dulu deh. Mas Rehan siapa, kemudian latar belakang pendidikan terutama dan lain sebagainya. Silakan Mas Rehan. Ya, boleh. Halo sobat juara, saya Rehan Novali Hidayat. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan Strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke. Ya, jadi Mas Rehan setelah meraih cum laude di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, beliau langsung lanjut menempuh S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Wow, menarik sekali. Nah, kenapa Mas Rehan tertarik mengambil jurusan hukum? Ya, karena hukum itu isinya penuh dengan segala apa yang dicita-citakan, apa yang didamba-dambakan, dan itu merupakan entitas utama negara kita sebagai negara hukum. Maka itu banyak hal-hal menarik di dalamnya yang bisa kita dalami dan kita pelajari. Ya, itu jurusannya apa ya, hukum? Saya mengambil program studinya Magister Ilmu Hukum, konsentrasi hukum kenegaraan. Oh, hukum kenegaraan. Oke, wow. Nanti suatu saat akan mengemban amanah penting di dalam ketatanegaraan kita nih. Amin. Amin. Nah, kan pastinya tuh waktu dulu kuliah S1 itu harus mencerna, membaca atau mendapat informasi dari dokumen-dokumen tertulis ya. Betul. Nah, dengan kondisi Mas Rian tuh boleh diceritakan nggak bagaimana selama ini cara mendapatkan informasi dari dokumen tertulis seperti buku, jurnal, apapun itu yang mungkin dari perpustakaan dan lain sebagainya. Iya, betul. Saya itu memang sehari-harinya itu sangat senang sekali membaca, apapun itu bentuknya, mau membaca buku, membaca artikel jurnal, itu saya padu-padankan. Artinya memang saya baca buku untuk teori-teorinya, buku-buku hukum yang tebal-tebal itu, saya baca semua tuh, mulai dari Jimlia Sidiki, sampai bukunya Hans Kelsen, saya baca semua, hingga untuk update isu hukum, itu berguna banget jurnal itu. Artinya tidak hanya itu, banyak applying teori-teori yang diterapkan, penggunaan teori, analisa, memperdalam, itu dari artikel jurnal. Itu gunanya saya mempadu-padankan kombinasi literasi antara buku dan artikel jurnal. Kalau buku atau jurnal hukum tuh ada yang dengan huruf braille misalnya atau pernah ada? Kalau literatur braille hukum khususnya jarang ya, jarang sekali. Jadi saya untuk membypass gitu, kalau misalnya kita butuh berjalan terus kan kuliah itu saya memang teknologi aja lah gitu yang memang saat ini udah benar-benar mendukung kita, adaptif, itu saya pakai itu aja lah, saya manfaatin banget. Seraya teman-teman saya mendukung ketika memang tidak terjangkau sama teknologi itu. Misalnya saya sering tuh ke perpustakaan, kan itu buku-bukunya fisik semua tuh. Nah itu saya mau tidak mau memang saya minta tolong teman-teman saya untuk tolong bacain dong ini buku misalnya
buku teori hukum gitu. Tolong bacaan yang pertama seperti baca biasa aja. Pertama baca daftar isinya dulu, mana nih yang Oke. menarik gitu. Saya baca. Jadi membaca bukunya, mendapatkan informasi dari buku, jurnal itu banyak dibantu teman-teman ya. Iya, betul. Kalau alat bantu ada nggak? Hanya komputer dan HP. Komputer dan HP. Ya, dengan Oke. fitur itu suara. Ya, ya. Nah, dari komputer dan HP itu kan kita ada podcast Juara dan juga text to voice nih sebagai salah satu pengembangan layanan jurnal refinding yang dikelola oleh BPHN Kemenkumham. Ya. Nah, ini memang orientasi utamanya untuk meningkatkan dan memperluas layanan inklusif jurnal refinding BPHN Kemenkumham. Ya. Nah, Mas Rian tuh kan pernah mendengar dan mendapatkan informasi soal itu ya. Oh, iya. Nah, boleh cerita nggak Ya. kesannya, pesannya mungkin nanti juga masukan dan lain sebagainya, silakan Mas Rian. Ya, benar. Memang pertama kali itu mahasiswa hukum ya, atau insan akademik hukum itu siapa sih yang nggak kenal sama jurnal refinding BPHN Kemenkumham ini? Karena itu memang jurnal sangat terkenal sekali. Artinya udah sangat terkenal sekali gitu. Artinya itu memang jurnal refinding itu dosen-dosen, bahkan memang yang gelarnya berbagai macam itu, yang gelarnya berrentet-rentet itu pada berburu-buru gitu masuk ke jurnal refinding ini. Artinya memang dari segi kualitas itu udah tidak usah diragukan lagi gitu. Bahkan saya itu selalu memantau tema-temanya nih. Jadi saya sama teman saya itu sesama penggemar penulisan itu langsung nih kalau misalnya ada rilis tema baru dari refinding langsung kita jebret, "Wih, ada tema baru nih." gitu. Ayo, menarik nih masih isinya itu. Dulu salah satu dosen saya juga pernah nulis di refinding namanya Pak Sodikin, itu nulis waktu itu temanya Omnibus Law. Wah, itu langsung banyak gitu. Jadi memang sangat aktif sekali ya, artinya benar-benar update refinding itu, terus benar-benar yang kekinian, dan dari segi analisa teoritisnya pun juga sangat dalam. Itu yang benar-benar saya banyak merujuk jurnal refinding ini untuk mengembangkan analisa saya dan memperluas cakrawala pengetahuan. Jadi refinding, terus misalnya jurnal Kemenkumham lainnya, misalnya kayak jurnal kebijakan ilmiah atau jurnal de jure, jurnal HAM, oh banyak banget tuh sebelum jurnal yang lain-lain, itu jurnal internasional, Scopus, itu benar-benar jurnal itu membantu banget bagi mahasiswa hukum untuk mengembangkan analisisnya, mengembangkan kepenulisannya, mengembangkan teorinya, yang kita lengkapi juga dengan buku-buku. Oke, wah jadi terlihat ya Mas Rehan itu bukan 1 hari 2 hari aja membaca jurnal, mendapatkan informasi dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum, tapi memang beliau rajin mencari dan juga mendapat informasi dari substansi-substansi hukum yang ada di buku dan khususnya jurnal. Nah, tadi Mas Rehan cerita soal-soal substansi yang ada di dalam jurnal refinding, beberapa tema dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau dengar ya testimoni atau masukan atau kesan gitu ya dari pengembangan layanan ini. Kan ada 2 nih Mas Rian, Ya. ada video podcast Ya. yang itu mengulas ringkasan tulisan yang ada di jurnal refinding. Ya. Jadi ulasan ringkasan. Nah, yang satunya lagi text to voice. Ya. Text to voice itu dia alih bentuk dari tulisan menjadi suara. Betul. Yang itu secara lengkap. Nah, Mas Rehan yang mana nih? Dua-duanya atau seperti apa? Boleh cerita. Ya. Nah, bahkan kalau ditanya saya yang mana, saya tiga-tiganya. Jadi bahkan sebelum ada fitur text to voice, sebelum ada video podcast, itu saya udah mencoba sendiri gitu. Jadi betapa pentingnya dan bergunanya refinding BPHN Kemenkumham ini, itu bahkan saya dengan laptop saya dan device saya ini, saya mencoba mengakses sendiri ya. Jadi yang versi tulisannya. Oke. Jadi saya tiga-tiga saya coba semua itu waktu dulu. Karena memang sudah menarik gitu, kita butuh bahan gitu, kita butuh update isu, apalagi kan saya aktif juga di karya tulis ilmiah, kan harus riset. Nah itu kan
jurnal ketemu jurnal, jurnal ketemu jurnal, nggak pernah lewat dari reading. Artinya di situ dari zaman teks banget itu saya udah mencoba baca dengan laptop saya, dengan HP saya, dengan Ya, fitur suara, terus apalagi saya menemukan fitur video podcast dan fitur yang text to voice. ya. Nah, itu sangat Oh, wah, saya pertama kali langsung kaget nih. Waduh, ini jurnal benar-benar inklusif juga ya. Artinya menarik banget. Ini saya seumur umur mungkin saya yang kurang kali ya, tapi memang seumur umur saya baru pertama kali dengar jurnal ada fitur ini gitu. Artinya fitur text to voice dan fitur video podcast itu sangat benar-benar memudahkan. hmm, Artinya gini, kita nggak usah dari segi kita oke gitu, kita bisa kan menggunakan laptop kita dengan fitur suara. Tapi dari segi BPHN Kemenkumhamnya sendiri pun juga ternyata sudah memfasilitasi kita. Siapa sih yang nggak senang difasilitasi kan? hmm, Langsung saya dalami, saya telusuri satu persatu, itu kan ngelink juga kan satu sama lain gitu. Jadi saya bisa membandingkan gitu. Jadi kalau misalnya kita riset, itu biasanya kan kita memang nggak langsung baca semua jurnal ya, dari huruf pertama judul sampai titik terakhir kan. Nggak mungkin kan kita baca. Nah itu biasanya kita baca itu memang ilustrasi-ilustrasi di awalnya aja, kayak overview-nya gimana sih gitu kan. oke. Nah itu dengan fitur dua itu tadi, video podcast dan text to voice itu benar-benar sangat membantu. Kan di dalamnya ada ringkasan, ada ulasan, kita tahu behind the text, itu sangat membantu sekali sih. Oh, Memang. ya, ya. Nah, jurnal Refindik ini kan dulu awalnya lahir tahun 2012 ya, Ya, Mas Rehan ya. Terus tadi Mas Rehan cerita bahwa sudah menikmati layanan tulisan, artikel yang ada di jurnal Refinding waktu masih manual yang konvensional langsung dari tulisannya, ya. itu masih inget nggak awalnya tahun berapa, terus makin intens sejak tahun berapa gitu? Kalau awalnya itu saya mulai riset dan butuh bahan artikel jurnal itu memang sejak saya pertama kali masuk Fakultas Syariah dan Hukum. Itu sejak tahun 2018. Jadi sejak saya mahasiswa itu, saya tuh awalnya tuh wah nggak tahu sama sekali nih artinya apa sih itu artikel jurnal gitu. Apa sih jurnal gitu. Apa sih jurnal yang bagus, nasional, terakreditasi itu saya nggak tahu sama sekali. Jadi Hmm. semakin kesini, saya mendalami riset, saya baca-baca semua, saya cari tahu dan memang ketemulah akhirnya jurnal-jurnal yang bagus, yang benar-benar terakreditasi, yang benar-benar substansinya dalam, menyeluruh, komprehensif. Itu akhirnya saya dalami itu terus, setiap saya update isu. Bahkan juga saya kalau iseng-iseng saya juga turut menjadi kontributor, menulis Hmm. juga dalam beberapa jurnal dan lain sebagainya. Oh, ya, ya. Nah, apa dari jurnal yang ada ini kan kemudian kita kembangkan nih layanannya Ya, sehingga tidak hanya dalam bentuk yang manual konvensional seperti ini ya. ya, Sekarang bisa dinikmati dalam bentuk video podcast sama text to voice tadi ya. betul. Nah, Mas Rehan pernah ada pengalaman nggak di pengelolaan jurnal lain pengembangan layanan seperti ini atau jangan-jangan emang belum ada atau bagaimana? Boleh cerita? Ya, ini saya mungkin bahas agak teknis ya. Mungkin kalau yang selama ini pengalaman saya sebagai difabel netra mengakses jurnal, itu biasanya kita teknisnya itu terkait dengan formatting dan template jurnal. Jadi Hmm. formatting dan template jurnal itu benar-benar masing-masing jurnal itu beda gitu. Oh, Aksesibilitasnya itu beda. Ada ya. yang benar-benar sangat akses, ada yang setengah akses, ada yang nggak bisa diakses. Nah, itu Oh, ya, kalau ya, misalnya kita kan di Fabel Netra kan pakai fitur bantuan suara kan di ya. device kan. Nah, itu ada beberapa template atau formatting yang benar-benar sangat sulit kita akses, ada yang setengah bisa, setengah enggak, ada yang bisa semua. Nah, itu baru dari segi konvensionalnya, itu udah bermacam-macam. Nah, refinding BPHN Kemenkumham itu lebih dari itu semua. Artinya dia di satu sisi memang berusaha terus untuk menginklusifkan jurnal, di sisi lain dia juga terus berinovasi. Artinya Kemenkumham BPHN ini terus menciptakan inovasi-inovasi, produk-produk memang dari segi pengembangan jurnalnya, dari segi akreditasinya, bahkan sampai ke segmen difabel. Itu Hmm, yang benar-benar sangat menarik. ya, ya. Jadi di jurnal lain atau di pengelola jurnal lain belum pernah dengar ya atau pernah tahu bahwa ada yang melakukan pengembangan layanan seperti yang dilakukan Jurnal Refinding BPN Kemenkumham nih ya? Baru pertama kali ini saya dengar. Oke.
Nah, jadi kan kalau selama ini Mas Rehan menikmati layanan sebuah jurnal itu dengan cara dibacakan ya, Ya. umumnya sama teman-teman didiskusikan, sekarang jadi bisa sendiri dong. Oh tentu, itu Ya, dari sangat video meningkatkan. podcast, dari text to voice ya gitu. Ya betul, Oh, sangat. Karena oh, memang cita-cita utopis kita itu, cita-cita panjang yang benar-benar sangat the dream kita itu untuk mandiri dari segi apapun, dari ya. seluruh kehidupan termasuk mengakses jurnal. Ah, Itu karena kalau semakin mandiri kita itu semakin senang kita. iya, iya. Dan itu butuh fasilitasi. Ah. Dan semakin bagus fasilitasi itu, itulah semakin meningkatkan kita sebagai akademisi hukum khususnya dari segmentasi difabel netra. Wih, iya, iya. Boleh cerita nggak kalau menikmati layanan jurnal refinding kita ini, biasanya pada saat kapan sih? Di perjalanan atau memang Mas Rehan membutuhkan waktu duduk lalu dengarkan dengan headset dan lain sebagainya? Kan ini bisa untuk kebutuhan orang-orang yang mobilitasnya tinggi gitu ya. Ya bisa di transportasi publik, bisa di kereta, bisa di mungkin pada saat menunggu pesawat terbang gitu kan di bandara dan lain sebagainya untuk yang mobilitas tinggi. Nah, buat apa teman-teman difabel itu selama ini pada momen-momen seperti apa biasanya menikmati pengembangan layanan jurnal refinding bersuara ini? Iya, kalau misalnya kita bicara tentang cara atau kapan sih kita memang mengakses Hmm. sehari-harinya jurnal itu, kalau saya pribadi sih itu karena jurnal ya, artikel jurnal, Hmm. substansinya yang dalam begitu, artinya kan berat nih. Hmm. Nah itu saya memang butuh saat-saat yang benar-benar bisa konsen. Oke. Artinya kebayang nggak sih misalnya ini kita bahas konstitusi dan konstitusionalisme. Ya, ya. Ketika kita lagi diangkot, Ya, waduh ya. itu Ya. yang ada kita nyasar. Iya, iya, iya. Nah itu artinya ketika kita Hmm. riset, ketika kita nulis tugas akhir segala Hmm. macam. Nah itu memang sangat memang membutuhkan akses jurnal itu, dan pada saat-saat itulah refinding BPN Kemenkumham itu sangat membantu sekali dengan fiturnya. Wih, ya terima kasih tuh. Jadi kita juga senang sebetulnya udah apa namanya bisa Mas Rehan memberikan testimoni, kesan dan juga pengalamannya menikmati pengembangan layanan jurnal refinding ini sehingga jurnal refinding ini bisa dinikmati oleh kalangan yang lebih luas lagi, teman-teman kita yang punya mobilitas tinggi dan juga teman-teman kita yang difabel, terutama difabel netra. Nah, Mas Rehan di dalam difabel komunitas itu kan biasanya ada ya komunitas Ya. difabel dan lain sebagainya. Mas Rehan banyak bergabung juga berinteraksi sosialisasi dengan teman-teman di komunitas difabel itu boleh cerita juga nggak? Ya betul. Memang kalau di komunitas difabel netra itu kan banyak sekali ya, artinya organisasi-organisasinya. Ya. Terus ada yang secara umum itu Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Oke. Gitu. Terus ada yang kecil-kecilnya itu grup-grup kecil misalnya kayak grup khusus teknologinya ada, grup khusus misalnya hiburan juga ada, Ya. belajar diskusi bareng juga ada. Terus ada juga mitra netra juga ada. Ya. Nah itu memang mereka itu selalu mengedepankan kita mandiri gitu. Oh. Kalau misalnya butuh fasilitas, ayo kita fasilitasin. Ya. Kalau butuh advokasi, ayo kita advokasi. Itu artinya kayak misalnya jaringan, misalnya komputer itu, Ya. ayo kita advokasi. Kita misalnya kembangkan, developing tentang software, ayo gitu. Ayo kita advokasi misalnya tentang bangunan gitu misalnya untuk mandiri, termasuk dari segi literasi, Ya. literasi Ya. artikel jurnal, buku-buku itu banyak tuh yang dijadiin audiobook, yang dijadiin braille. Nah salah satunya advokasi ini bisa juga nih sebagai pilot project dengan fitur text to voice dan video podcast ini untuk segmentasi jurnal. Jadi pengembangan layanan JRV ini sangat membantu banget ya buat komunitas difabel ini ya. Ya luar biasa. Ya. Luar biasa. Nah di komunitas difabel tuh ada yang seperti Mas Rehan juga nggak? Yang juga kuliah hukum atau paling tidak yang beraktivitas di dunia hukum, ada nggak? Ya banyak sekali. Banyak sekali. Artinya memang
sekarang itu eranya itu era difabel netra itu untuk meraih layanan pendidikan setinggi-tingginya. Itu sudah terbuka Ya, lingkungan pendidikan kita. ya, Nah, setinggi-tingginya itu kan berarti kan kita harus melewati universitas, perguruan tinggi gitu. ya, Salah satu inti dari perguruan tinggi itu kan kita belajar riset, penulisan, baik itu mau tugas, tugas akhir, skripsi, tesis. Nah, itu kan butuh sumber-sumber referensi kan. ya, Nah, itu salah satunya ya artikel jurnal Refinding PPHN Kemenkumham ini pasti nggak terlewatkan. ya, Karena ya mau S1, S2 banyak sekali sekarang udah sarjana hukum dan doktor maupun dan sebagainya yang dari segmentasi difabel netra. ya. Sudah banyak. Oke. Jadi dengan kan kalau di perguruan tinggi itu kan 3 hal ya, belajar, riset, dan kemudian pengabdian masyarakat ya. Betul, Tridharma. Nah, dari penjelasan dan pengalaman Mas Rehan ini, mudah-mudahan ini juga bisa jadi salah satu pengamalan dharma pengabdian masyarakat dari Mas Rehan yang kemudian juga membantu menjelaskan bahwa BPAN melalui Jurnal Refinding mengembangkan layanan yang lebih inklusif lagi sehingga Jurnal Refinding bisa dinikmati oleh teman-teman kita yang difabel dan juga para profesional hukum yang memiliki mobilitas tinggi. Nah, terakhir nih Mas Rehan, Ya. buat masukan untuk program juara ini, tadi sudah pengalamannya, menikmati layanan, kemudian menyampaikan menikmati substansinya secara teknis sudah sangat memudahkan. Sekarang kami butuh saran nih, kritik juga nggak apa-apa, malah itu kan jadi vitamin ya buat kita gitu. Nah itu apa dengan pengembangan yang ada ini yang sudah kami jelaskan dan Mas Rehan sudah menikmati layanan ini, kira-kira apa yang harus kami lebih kembangkan lagi ke depan? Ya, betul. Jadi kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya sehari-hari, itu memang untuk membaca jurnal itu biasanya ada beberapa keperluan. Misalnya ada keperluan untuk cuma ingin tahu, ada keperluan sebagai mencari data, ada keperluan juga sebagai untuk bahan pengayaan. Ya. Nah, itu dari 3 metode pengakses jurnal Refinding ini, itu semuanya bisa tiga-tiganya kita maksimalin. Ya. Dari segi teksnya, formatting template, itu bisa kita maksimalin gimana caranya biar inklusif. Artinya gini, kalau misalnya saya bandingin sedikit ya, mungkin bagi sebagian orang kurang apple to apple, tapi mungkin bagi saya bisa jadi semangat. Ya. Semangat untuk mengembangkan OJS-nya Refinding itu biar lebih inklusif lagi. Di tampilan interface Google itu biasanya ada 2 mode. Mode untuk screen reader, mode untuk orang awas. Ya. Nah, itu. Nah, yang mode untuk screen reader itu semuanya dibuat seakses mungkin dengan pembaca layar. Artinya gitu, tidak sebagus yang dilihat, tapi itu sangat akses. Jadi fitur-fitur menu-menunya mungkin juga kalau bisa sampai template-nya disesuaikan bisa. Salah satu kelemahan screen reader itu ialah membaca kolom. Nah, membaca kalau misalnya kolom. dibuat 2 versi, tapi nggak tahu ya mungkin agak capek. Ya. Itu bisa jadi sangat berguna itu. Artinya versi untuk penglihatan sama versi untuk suara itu dijadikan 2 versi. Jadi kita tinggal klik menu nih misalnya nih. Apakah Anda menggunakan screen reader? Ya, pembaca layar, klik gitu. Nah, langsung berubah interface-nya. Langsung berubah isi-isinya dengan template yang telah disesuaikan. Satu. Yang kedua, untuk dari segi video podcastnya itu udah sangat membantu sekali, tinggal mungkin diperbanyak segmentasinya, lingkupnya. Ulasannya juga mungkin bisa lebih diperdalam. 3 hal gitu. Substansi, cara riset, dan outputnya. Nah, dari segi text to voice-nya, nah itu mungkin bisa lebih dikembangkan lagi bentuk-bentuknya. Jadi mungkin tidak hanya sekedar ulasan singkat gitu mungkin, atau mungkin bisa dipadu-padankan. Kan artikel jurnal itu intinya kan 3 hal, judul, abstrak, latar belakang dikit, rumusan masalah, kesimpulan. Nah yang gitu-gitu, intinya yang pakem-pakemnya itu mungkin bisa juga dikonversikan menjadi text to voice gitu. Wih, luar biasa. Jadi selain substansi, Mas Rehan juga menyampaikan masukan untuk kita semua nih, teman-teman redaksi Jurnal Refinding, untuk juga selalu meningkatkan layanan Jurnal Refinding kita. Tadi Mas Rehan menyampaikan
masukan dari pengguna layanan, sehingga kita nanti harus lebih meningkatkan lagi kemudahan-kemudahan, terutama bagi para pengguna layanan jurnal referending, difabel netra, dan juga teman-teman yang punya mobilitas tinggi untuk menikmati layanan jurnal referending. Terakhir Mas Rehan, closing statement-nya nih buat kami semua, juga khususnya buat masyarakat, lebih khusus lagi buat teman-teman Mas Rehan di komunitas difabel dan lain sebagainya dengan layanan juara ini, dan mungkin spirit untuk selalu haus akan informasi misalnya ya, sehingga nanti bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri. Silakan. Ya, jadi untuk khusus ilmu pengetahuan itu memang menjadi jantung dari berkembangnya peradaban dunia. Nah, salah satunya ialah dengan meningkatkan literasi. Itu banyak ragamnya. Artinya literasi dari segi mungkin dalam bentuk buku-buku, dari segi artikel jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, itu justru membuat kita semakin dipermudah. Semakin dibuat gampang kitanya, itu dia yang harus kita manfaatkan betul. Komputerisasi dan diintegrasikan dengan jaringan internet itu sangat mempermudah kita. Bayangkan aja dari dulunya artikel jurnal itu bentuk fisik gitu, hingga yang akhirnya bisa dengan OJS, itu kan luar biasa. Artinya gini ya. Nah, demikian tuh. Artinya memang dari segi teman-teman BPHN Kemenkumham itu saya sangat berapresiasi sekali. Itu terus inovasi itu benar-benar dilanjutkan terus, dikembangkan terus. Jangan pernah lelah untuk berinovasi. Bahkan pertama kali saya dihubungi itu, saya langsung, wah menarik ini, bisa langsung didaftarkan ke rekor muri kalau bisa. Satu-satunya artikel sistem jurnal yang bisa mengembangkan sampai ke segmentasi difabel netra. Nah itu, terus dari segi teman-teman semua, fasilitasi yang udah dibangun ini walaupun tidak sempurna 100%, tidak ada salahnya kita memaksimalkan. Artinya memang sangat dipermudahkan dengan adanya text to voice, dengan adanya video podcast. Nggak harus ngantuk-ngantuk baca teks yang bejibun-jibun, apalagi kalau fontnya kecil, apalagi dempet-dempet gitu, spacingnya cuma 1. Itu kan artinya tidak harus sulit itu lagi sekarang. Bisa dengan dengerin, mungkin bagi kaum rebahan, bisa sambil rebahan juga. Nah itu bagi kita semua harus memanfaatkan ini yang sudah ada ini sebaik-baik mungkin demi meningkatkan cakrawala yuridis kita. Wih, luar biasa. Tidak hanya closing statement nih, tapi juga inspiring statement yang diberikan oleh Mas Rehan, tidak hanya untuk kami, pengelola jurnal referending, tetapi juga untuk masyarakat luas, khususnya para komunitas difabel netra. Well, demikianlah episode spesial juara kita kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe, share, like, and comment. Dan untuk next jurnal yang ingin dikupas bisa kalian request di kolom komentar. Saya Reza Fikri Febriansyah, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.